Aku lihat fotonya ya, karena foto yang aslinya tuh ada ya, itu benar-benar tanpa kepala dan kaki tanpa kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan aku kembali di YouTube channel Rina Sari. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, and share juga videonya ke teman kalian. Nah teman-teman, karena banyak banget kasus pembunuhan yang lagi benar-benar naik dan benar-benar menurut aku cocok untuk dibahas. Nah teman-teman, kali ini aku tidak akan bahas soal scammer law, tidak akan bahas soal CLTD, tidak akan bahas soal penipuan-penipuan lain, tapi aku akan bahas soal pembunuhan. Karena pembunuhan ini dibilangnya cukup menarik. Jadi kita bahas ini, kita bahas lebih dalam lagi. Dan untuk teman-teman jangan lupa disimak, jangan di skip videonya, dan aku minta untuk di share ya teman-teman. Kita akan bahas soal pembunuhan. Ini pembunuhan yang benar-benar di luar nalar manusia, yang benar-benar di luar kendali mungkin ya, tapi ini benar-benar terjadi, di mana mayat ini ditemukan dalam keadaan tanpa kepala dan tanpa dua kaki, yaitu seorang translate bahasa Mandarin yang dibunuh oleh driver ojol. Jadi ini menurut berita yang dimuat di salah satu, yang dikutip di salah satu berita. Jadi DA ini seorang pelaku berusia 34 atau 35 tahun, merupakan pelaku pembunuhan mayat dalam koper di Kampung Baru, Desa Singabangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Menurut kesaksian, awalnya potongan mayat tersebut ditemukan berada di dalam koper warna merah yang ditemukan warga pada saat melintas di pinggiran jalan Kampung Baru. Nah, faktanya korban diketahui berinisial R, merupakan pria asal Medan, diungkap oleh kepolisian yang diidentifikasikan merupakan pria asal Medan, Sumatera Utara yang berdomisili di Tangerang. Dan korban diketahui selama ini tinggal bersama di sebuah apartemen di wilayah Cisauk, Kabupaten Tangerang selama kurang lebih 4 bulan. Hubungan berawal dari langganan ojek online. Jadi korban bekerja sebagai translator bahasa Mandarin. Untuk pertama kali si pelaku mengenal korban karena korban pesan ojek online. Pelaku merupakan driver ojek online. Jadi pelaku ini merupakan driver ojek online. Karena merasa cocok, pelaku dan korban menjadi langganan, kemudian tinggal bersama di apartemen tersebut. Menurut tersangka, pembunuhan dilatar belakangi permintaan handjob. Nah, motif pembunuhan tersebut berawal dari permintaan korban kepada pelaku untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Motif sementara yang diperoleh dari tersangka dipotong menggunakan gerinda. Awalnya DA menusuk R menggunakan pisau, lalu mencoba memotong tubuh korban dengan pisau kecil tapi tidak berhasil. Akhirnya pelaku menggunakan alat potong lain, yaitu gerinda yang dibeli dari salah satu toko. Setelah melakukan pembunuhan dan tidak berhasil memotong, akhirnya pelaku keluar untuk mencari alat pemotong lain. Dan saat tubuh korban berhasil dipotong, kemudian dimasukkan ke dalam koper berwarna merah yang bermerek Swiss Polo. Pelaku hanya memasukkan potongan tubuh dan tangan ke dalam koper, sementara bagian kepala dan kaki korban dimasukkan ke dalam plastik hitam. Nah, bagian kepala dan kaki tersebut dibuang ke Sungai Cimanceri yang ditemukan oleh warga sekitar di daerah Tiga Raksa. Si pelaku ini ternyata sudah tertangkap di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta. Dan sebelum kejadian tersebut, ini di masyarakat ada hal yang janggal katanya. Kejadian janggal itu adanya satu unit mobil Avanza warna hitam yang berhenti di daerah tersebut. Nah, usut punya usut, menurut tersangka, korban ini adalah seorang gay. Jadi orang ini meminta si pelaku ini untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Dan karena pelaku ini tidak ingin, terjadilah pertengkaran antara korban dan pelaku yang akhirnya terjadi pembunuhan.
Dan dari peristiwa ini masih diusut apakah benar kejadian tersebut itu memang benar karena si korban meminta hal yang tidak senonoh kepada pelaku atau ada hal lain yang memicu terjadinya pembunuhan. Jadi kasus ini masih ditinjau oleh polisi. Kalau misalkan kalian tanya tempat ini tuh biasa aku lewat, misalkan jalan-jalan atau mau hangout itu melewati jalan akses ini, karena akses ini memang lebih dekat ke jalan menuju tempat wisata. Dan aku tahu tempat ini, cuman mungkin letak di mananya itu aku nggak begitu paham, cuman aku memang sering melewati jalan ini. Dan kalau misalkan teman-teman nanya kok bisa gitu ya, kok bisa pembunuhan itu terjadi, kok bisa yang namanya seorang pengemudi ojek online tinggal di apartemen, diberikan tempat, diberikan fasilitas, tapi malah membunuh. Ya balik lagi teman-teman ya, kalau misalkan kita kalau laki-laki ya, kalau laki-laki di mata laki-laki ya kayak temen gitu ya, kayak temen, mungkin nemenin dia tidur, nemenin keseharian dia, atau bisa juga nanti kerja ke dia. Tapi mungkin si korban ini memang beneran suka atau memang ada kelainan, penyakit kelainan gitu ya, jadi dia sukanya sama cowok lagi yang memicu dia gitu ya, atau yang mungkin yang menawarkan itu si korbannya. Jadi itu masih dalam tahap pengembangan kepolisian. Dan sekali lagi aku hanya mengingatkan kepada kalian, jika kalian bertemu dengan orang baik, mungkin ada satu sisi dia memang menginginkan sesuatu dari kita, atau dia memang ikhlas menolong kita. Nah itu hanya ada dua kemungkinan. Jadi teman-teman harus tetap waspada. Sebaik apapun manusia pasti akan ada sisi buruknya. Jadi sebelum melakukan hal apapun itu lebih baik dipikir-pikir ulang. Jadi cukup segitu aja penjelasan dari aku soal pembunuhan yang ada di daerah dekat rumah aku ini. Karena daerahnya cuma jaraknya hampir 40 menitan ya. Kalau misalkan dari tempat beli aku itu cuma kena 20 menitan. Jadi itu ada di daerah perbatasan gitu. Nah kalau temen aku pas banget ada di daerah Tenjo tersebut. Dan jika kalau misalkan kita benar pikir-pikir ulang gitu ya, kok bisa ya pembunuhan ini terjadi? Ini aku lihat fotonya ya, karena foto yang aslinya tuh ada ya, itu benar-benar tanpa kepala dan benar-benar tanpa kaki. Jadi dia hanya kelihatan bagian atasnya aja, bagian duburnya itu ya, bagian dubur gitu, sama bagian ini. Dan itu jelas banget ya di mata aku ya. Jadi untuk teman-teman, sebelum melakukan hal apapun dipikir ulang, dipikir-pikir lagi baiknya gimana. Jika memang tidak bisa diselesaikan gitu, ini kalian yang pergi gitu atau yang mengalah.